nak ndoyo ngono iku kaya apa model iku nak ndoyo ngene iku kaya apa model. Masih kon gak kali kok masih seluruh Indonesia iku ndelok iki tetap ae. Itu rumus. Karena Allah menciptakan suatu rahasia dan itu rumus dalam karakter manusia. Jadi kalau Allah itu sesuk ngumpulno seluruh manusia itu miliaran, hanya 9 dia tebak. Makanya kumpulkan kita sedulur papat, 5 pancet, 6 nyawa, 7 sukmo, baru derajat wali 8 songo tinari tinggal nari. Nah, kau mencapai titik 9. Kau mau apa? Anak kon ketemu jin cukup 1 ya. Cukup 1 permintaan. Iyalah. Begitu Pak. Maka sesungguhnya angka abadi itu diciptakan angka 1 tadi. Nah itu kalau diteruskan pegel lah ini. Terus saja. Bagi, dikurang, ditambah, sakarepe. Rumus itu. Asik. Endingnya pun akan kembali ke pertama itu. Kan aku cipta apa angka abadi itu? Kau pikir tadi aku cipta angka abadi 5, terus kembali kepada 5 kan? Nah aku tadi cipta angka abadi berapa? 8, kenapa kembali ke 9? Jadikan berapapun angka abadi, dia tetap jadi 9. Bisa saya. Ayo dihitung. Bisa saya. Diawali dengan angka abadi 15, oke. Atau diawali dengan angka 13, oke, sial. Atau diawali dengan 100, bisa saya. Oke. Dia akan kembali kemana? Ke 9 bisa. Kok akan ngikut? Dan beda orang gak asal contek-contekan aja main gitu. Kemampuan orang berpikir ya tentang matematika tasawuf. Angka abadimu itu kalau sudah kau ciptakan di situ angka abadi, maka angka abadi itu bisa ditebak ke depan dan ke belakangnya. Itu bisa ditebak. Demikian dengan konteks jodoh, demikian dengan konteks rezeki, demikian dengan konteks derajat. Itu bisa ditebak. Dia berada pada lintasan angka pilihan. Biarpun yang berbaur masuk pada angka yang tidak dipilih sekalipun, dia pada lantasan angka kehendak. Ayo, kon mulai takjak bermain daging gulite tentang itu. Mumet. Sekarang konteks ini tak hidangkan pada dirimu. Coba dirimu bermain seperti itu tanpa mempunyai konteks angka abadi, yang mana tidak tercipta pada landasan dirimu sendiri. Kocar kacir kau dengan jodoh, kocar kacir kau dengan rezeki, kocar kacir kau dengan sifatmu, karena kau tak mengerti rumus kehidupan. Sekarang begini, kenapa orang tidak harmonis dalam rumah tangga? Apakah dia cetak dengan angka abadinya dia, tasawuf, angka, matematika tasawuf? Ataukah orang yang dijodohkan, dia tidak bahagia karena dia sudah mencetak atau belum mencetak angka abadi?
dia pada landasan yang mana? Kalau orang ranking 10, dia untuk mendapatkan ranking 1, dia mengejar dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi saya tanya, kalau dia sudah ranking 1, apa yang dikejar? Angka abadi. Dia menetapkan suatu pilihan, aku menetapkan suatu pilihan, dan kau terakumulasi semua dari suatu pilihan. Meskipun kau membuat perbendaharaan angka yang berbeda dan kau bukan dari diriku. Nah, aku kan gak ngerti angka yang kau cetak 8, 9, 10, sejuta orang sekalipun. Aku gak ngerti angka yang kau cetak. Tetapi kau terikat dengan angka abadi. Dalam arti apa? Konteks makom berada pada sisi tanganku. Itu penguasaan. Ditambah pun, dikurangi, dibagi, dikalikan sekalipun, habislah diriku masuk kepada lingkup. Dan kau ku kendalikan semuanya. Itulah konsep khalifah, Pak. Itu konsep khalifah. Tidak ada yang menyalahkan gak cocok. Karena kita pegang angka abadi. Sedulur papat limo pancer nem nyowo pitu sukmo wali wolu songo tinari tinggal nari. Tidak ada. Maka kau ngikut innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Kau ngikut ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jangankan kehendakmu, bahkan angan-anganmu yang berupa angka-angka yang aku tidak ketahui akan samina wa atona kepadaku. Semua dengan konsep saya ngomong songo kabeh. Nah jadi kau nak gak sami nambah watok nambah aku jadi opo. Umpama konsep ini aku cetak dalam kesendirian. Ya itu tadi. Kalau saya ada ayat menyatakan tawar, sang anak tahu kalau mahal ditawar. Sang anak satunya tahu kalau beli roti tawar. Dengan satu kalimat ayat yang sama. 9, maka tercetaklah semua ayat kitab-kitabmu. 9. 5, tercetaklah semua ayat-ayatmu jadi 5. Gus, coba ciptakan angka abadi 25. Oke, dibuktikan. Akan tercetak 25 dibuktikan? Bisa. Mau berapa alinea ini dipenuhi? Dibuktikan? Akan tercetak kemauanku selawe. Saiki tak ramal selawe, kon akan nyetak selawe kabeh. Wis bulet-bulet no angkamu. Anggere kon kuat cepet-cepetan aku gak mikir wis. Ayo dibuktikan. Arep berapa angka abadi? Kemudian tak cetak dalam diriku. Terus kemudian kita buktikan kabeh. Kabeh ngitung nang kalkulator. Nek ono sing gak podo, ada apa dengan jarimu kegedean driji. Ya, iku takon ngulangi mesti podo. Ayo, tak pangan telekmu nak sampai bleset, ayo. Ya, sama Pak. Karena konteks keabadian. Konteks itu kalian gak bisa. Tentukan kehendak. Beding ikat semua energi alam semesta ini. Bagaimana saja? Jadikan landasan makom sampai derajat 8. Wong sakti bingung. Piye ngene? Hatimu iso nurut aku. Aku nggak butuh itu. Karena landasan dari angka abadi ya dirimu sendiri.
gawe model koyo apa kejebak dengan angka abadi. Artinya apa, Pak? Baiki dirimu, jelekkan diri. Nek peradaban iki lagi berbicara seperti A, maka yang terbentuk biarpun kau lari dengan jalan apapun yang berbeda pasti bermuara pada jalan A. Itulah peradaban manusia. Nah, diputer koyo apa tetep kon ngliwati perkara iki. belum. Itulah ngaji Sirka Malia yang berdurasi tawar. Kau lalui kehidupan ini seperti apa bentuknya. Jangan kau pikirkan tentang kesusahan, kesengsaraan ataupun apa. Kau jalani aja. Cipta angka abadi yang di depan. Aku harus ngajari Haji cetak angka abadi yang di depan. Lalui semua yang kita lalui. Apapun jangan dilalui proses jalan. Kita akan sampai sana. Cetak yang di depan itu. Makanya tak tantang mau berapa? 20, 23, 50, 57, 150. Yuk ngomong tak cetak saya ini. Akan timbul seperti itu. Terus yuk pedarkan semuanya. Saya tidak akan pernah melihat jalanmu itu. Mau dikali, dibagi, ditambah, dikurang, sakar. Saya tidak akan pernah melalui jalanmu itu. Sama-sama aku mengatakan jalannya angka abadiku. Ingin mengetahui angka abadi, pahami rasa kamal. Besok angka kepastian. Pahami rasa kamal. Jadi sebetulnya Anda sedang mencetak angka abadimu sendiri. Apakah apa yang Anda hasilkan sekarang itu buah kemarin-kemarin kau berpikir, kau menghitung sampai detik ini. Kau menghitung ruwetnya perkara itu, ya sampai detik ini. Maka kau akan menemukan hasil yang sama sampai detik ini. Dengan metode kau cari jalan apapun, dengan luasan cermin yang tak terhingga sekalipun, dengan modelmu yang ribuan dari arah belakang dan depan cermin tersebut. Kau sebetulnya sedang mencetak dirimu sendiri angka yang sama. Aku tidak lihat huruf angka-angka yang kau tulis, hitungan-hitungan yang kau tulis. Cuman aku menundukkan hitunganmu sendiri dengan langkah angka abadi. Nah, ini kan dasaran kawruh matematika tasawuf. Yang mana kalau kau paham antara matematika tasawuf, maka kau jelas akan paham tentang kehidupan yang bertasawuf, yang penuh rasa. Hingga kau sekarang aku tanya, di dalam pikiranmu kau tidak akan mengetahui warna rasa, warna aroma. Oke. Yang dalam hidup itu berapa rasa yang kau kenal? Asin, kenal? Kenal. Pahit, kenal. Wujudnya apa kalau pahit? Pare pahit, Gus. Apa meneh sing pahit-pahit iku? Kopi. Oleh apa meneh? Wis sakarepe kon jungkel aku yo lali kabeh iku. Pahit itu, Pak. Tapi hakikat semua itu apa sih? Berarti angka abadi itu yang aku sebutkan itu tahu? Angka abadi namanya rasa. Rasa sudah. Simbolis
tertulis dari angan-angan kita gitu. Kon iso ndelok ngene apa lihat dalam persaksianmu sendiri. Saya gini, 10 tahun ke depan arumu boy. Dari sekarang. Bayangan. Ya wis jawaban dhewe. Ayo, awakmu kabeh. Iki mau kan. Jadi gini, kalau orang belajar, misalkan talentanya ini, oh ini rasanya senang tak bisa situasi seperti ini, terus sekolah sampai usia kuliah, enggak terjadinya seperti dia rasa tertarik dengan magnet yang dia rasakan. Itu kan jawabannya Pak Lois. Ya memang hidupmu toh. Makanya aku akan mengarah ke situ. Kau 10 tahun ke depan kau bisa merasakan enggak seperti apa sih? Gini loh. Sekarang aku suruh nyipta apa deh? Aku mau rubah ini. Jadi yang dinamakan Lauh Mahfuz itu suatu lukisan itu pernah terjadi atau lagi terjadi atau sudah terjadi. Sudah terjadi, akan terjadi dan Oh, tergantung kecerdasannya. Kalau kau menyatakan belum terjadi berarti kau belum pada landasan hak cipta. Kau belum mengadakan sembahyang cipto. Aneh kan? Padahal manusia sadar nggak sadar bangun tidur dia nyipta. Oh, aku nanti harus kemana dia nyipta. Cuman sepele kan nyiptanya. Perhatikan ini Pak, dia nyipta. Cik, kamu bangun tidur kemudian ada tugas di sini toh. Kau nyipta, aku di sini ke Gus deh, sampai mandi-mandi nanti ke Gus. Oke, kau nyipta ke sini kan, sudah terhampar enggak ke sini? Dan terbukti enggak? Apakah ciptaan ini kemudian kau bergerak? Ya semacam aku ambil karet itu tadi. Kau kan cipta ini karet. Kemudian kau lepas ini kan tubuhmu. Ke sini enggak? Loh, apa sih? Aku gini, kau tak suruh 10 tahun ke depan kau bisa melihat enggak? Bisa. Melihat dari apa? Atau visualisasi gini? Enggak. Coba rasamu apa sih? Kesuksesan. Kau bisa ono karet gak? Ono karet. Biar gampang aja. Di situ Pak Rois. Kayaknya Pak Rois. Ada Pak. Kayak di situ. Ya ono. Di dalam itu loh Pak kayak. Dalam kotak itu. Lagi dicari. Landasan gitu aja. Beri gampang aja. Aku menyelesaikan orang itu mudah kau terselesaikan ini. Landasannya kita apa? Kenapa kau disuruh samina watona? Nah itu tadi loh, nanti dibuktikan. Bagaimana Gus? Saiki kamu ngasih input ke aku. Gus, tolong ciptakan untuk Gus pimpin. Angka abadinya itu 23, 25 atau 27 deh. Atau 47, terserah kamu angka abadinya begitu. Dan akan kembali kepada 47 itu. Yang seharusnya begitu, satu aja, amit. Satu aja. Nah kan begini, kalau kau mencipta ini, umpama aku tadi ngomong aja, Aci bangun itu tak suruh ke sini, besok ke sini ada rapat, oke. Dia input yang masuk apa? Rapat dia kan masih menyatu ini. Nah, kemudian dia tarik, begitu dia bangun tidur dia tarik, ini aku ke Gus. Tinggal badannya kan di sini. Sampai. Terjadi enggak japret? Andai kata ini ke sini. Terjadi ke sini apa ke situ? Sini. Kan begitu. Beda dengan orang yang misproduct. Malah balik. Pahami maksudnya? Maksudnya dipahami secara global ataupun secara spesifik ya. Sebetulnya kamu itu tak suruh ke sana ya. Kamu hidup itu kan sudah menciptakan sesuatu kalimat abadi. Hari ini kamu kemana? Besok bangun tidur kau kemana? Kemudian kau cipta sendiri dalam kurun waktu sampai sore, sampai malam, sampai mau tidur lagi. Nyampe enggak kau hari ini?
sesuai dengan karakter itu. Oke, lihat makomku dengan makommu. Makomku duduk, berarti Gus gak punya landar. Angka abadiku di sini. Lihat dengan makommu. Semua orang kan lihat YouTubeku. Terus kemudian dia datang ke sini kan, dia yang jepretin karet ke sini kan, bukan aku kan. Iya. Maka mereka membeding energi ke aku enggak. Iya. Ini gerak tempat loh ya, belum gerak waktu loh. Kau berada pada suatu lintasan tempat atau lintasan waktu? Kedua-duanya kan? Dua-duanya. Kedua-duanya dong. Oke. Iya dong. Lintasan di tempat Dan waktu. dan waktu. Kalau tempat dia begini, kalau waktu juga sama. Umpama 10 tahun ke depan kemana kau? Mau cuma 10 tahun ke depan ke sini. Yang ditakutkan bayangan. Kau 10 tahun ke depan, waduh kabut Gus. Oh, berarti kan kau gak ada di dunia ini, nak kan ngomong ngono goblok. Loh. Kau gak ono loh. Tadi malam aku ngomong apa? Waktu di Go Gembiang. 30 tahun yang lalu aku pernah melihat sesuatu ini kumpul kita ini. Dan itu tercetak 30 tahun yang lalu aku. Jamaah pada kumpul. Saat 30 tahun yang lalu aku sendirian di musola itu. Ini tadi. Oke. Aku sedang mengingat, ini sudah nyampe dari 30 tahun yang lalu di sini. Ini yang terjadi. Aku sengaja balik ini loh. Mengingat yang ini loh. Makanya kalau tidak paham tentang kembali ke muhasabah, kau jangan banyak melakukan, sedih terus kamu. Ayo, hidup itu kau lalui, jangan banyak kau mengingat ke muhasabahmu. Sedih terus kamu. Kalau naik mobil itu terus saja yang di depan. Jangan sering kau banyak menoleh ke belakang, nabrak kok. Jadi begini, konsep ini umum, salah atau keliru? Atau kau yang mengambil konsep ini keliru? Kalau kau beristri 5 rumah, apa? Iya kon konsepnya kan saiki. Gajimu apa? Gawe duit bojo 5. Oh, kau naik makelaran tanah setahun payu situ untuk nggak pada payu bisa 10 tahun bisa. Pancet aja dari mediator tanah. Umpama ini, terus lagian kau menentukan bahwasannya kau beristri 5. Apa yang terjadi pada gambaranmu? Ini laul mahfuz loh. Bisa kau cetak sekarang, bisa tidak kau cetak sekarang. Ternyata ada seorang pekerja sampah, dia beristri 5. Logikamu piye? Ini semesta berantai ini. Logikamu ya apa? Wih, gendeng itu cara mangani ya apa? Aku tanya, apakah orang yang pekerjaannya geledek sampah itu uangnya harus bau sampah? Ya aku tanya, orang yang bekerja di parfum, apakah uangnya itu wangi? Dalam arti suatu kasifatan loh. Enggak. Kau kalau mau menikahi seseorang tanya, untuk apa sih masa visi misi? Apa gunanya visi misi? Aku bercerita tentang visi misi. Kedepannya kita bagaimana kita berjodoh? Dik, kau tanya.
konsep ini. Mulur mengkerut. Kedepannya kita bagaimana kita berjodoh. Sedangkan pikiranmu, konsumsimu di saat sekarang. Mike Tyson saat umur 10 tahun, apakah dia sekuat itu? Kenapa dia sekuat itu di saat umur 21 tahun? Si leher beton. Makanya saya ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjebak jawaban supaya kau bisa menjawab dengan benar. Apa yang salah dari konsep perjodohan dan rezeki oleh dirimu? Ya itu tadi seringkali. Ini kan diarah jepret ini. Tapi kau begini, gak akan mengenal. Padahal ini ada ndak? Ada. Ada ndak ini? Ada. Tapi kenapa kau begini yang dikosong? Hei, aku tanya, di dunia ini ada orang sukses ndak? Ada. Ada orang gagal ndak? Ada. Ada. Umpama ini cagak yang namanya sukses, ini cagak yang namanya gagal. Kalau kau arahkan ke sukses atau ke gagal, pasti dia akan mengarah ke sini loh. Oke. Kan ini ada untuk pegangan loh, untuk sasaran kita loh. Maka dia hancur, yang ke sini dia hancur. Nah, kita mengarah ke sini atau mengarah ke sini. Ini konsep kun fayakun, matematika kun fayakun, fisika kun fayakun, di atas fisika kuantum. Harus teguh di cita-cita atau tasdid yang Apakah Nabi Musa itu biasa berpikir tongkatnya itu bisa membelah lautan? Loh, kalau itu pasti seperti apakah Nabi Musa bisa berpikir kalau tongkatnya itu bisa membelah laut? Keyakinan itu apakah ditampakkan oleh dirimu? Kau yakin aja kalau hidup itu pasti dapat rezeki. Nah gitu aja kan. Dan kita tidak menginginkan hidup, yang menginginkan Allah yang bertanggung jawab siapa? Allah. Allah pasti memberi rezeki, kan gitu toh. Bangun keyakinan seperti itu. Terus konsep rezeki itu seperti apa? Apakah kau pikir rezeki itu uang doang? Saat kau bahagia, Allah di mana? Di dalam Allah yang akan menimbulkan kebahagiaan. Saat kau sumpah, Allah tidak berada di situ. Karena ma'asubakain Allah. Segala kebaikan itu Allah. Kalau keburukan manusianya sendirinya, tak Allah nggak mau. Meski Allah ada pada landasan itu. Wis paham? Jadi kau dalam sukses dalam hidup itu adalah kau bangun dari suatu keyakinan yang tumbuh dalam suatu kebahagiaan. Kau bisa mendapatkan anak karena bahagia enggak? Saat apa kau sedang bahagia? Kenapa Allah mengizinkan meski Allah membenci? Ada satu pertanyaan. Perceraian itu diperbolehkan Allah, padahal itu perbuatan yang paling dibenci. Aneh, Allah membencinya tapi mengizinkan. Karena kau sedang merusak dirimu sendiri. Kalau kau gagal bisnis, untungmu. Tetapi kalau kau gagal dalam berumah tangga, kau akan merontokkan semua bangunan. Itu yang dikhawatirkan Allah. Karena tidak semua manusia bisa beradaptasi bangun dari perceraian. Kalau dari kegagalannya, semua manusia bisa. Karena
akan rontok semuanya. Bahkan orang stres pun masih dikasih pituduh sama Allah. Tetapi konteks perceraian, kau harus merontokkan semua bangunan. Semua dia akan bercerai rezekinya. Semua, wes pikirin dalam hidupnya. Jadi kau akan menyusun ulang biodatamu itu. Buktinya apa? Kon rubah KSK, surat menyurat, wis buktinya iku wis rontok semua. Padahal itu pola dasar untuk menuju sukses. Wis paham? Tolong maksimalkan kecerdasan. Paham Gus. Makanya kalau orang sedang berumah tangga, itu dia mau bercerai hanya karena lintasan rezeki. Aku nikah sama kamu begitu, sebetulnya itu bukan suatu alasan. Ya, ini gini. Kalau orang berumah tangga, sering-seringnya cerai karena memang si lanang nganggur. Iya. Atau rezekinya nggak ada, terus dia mengajak cerai. Apakah itu penyebab perceraian? Tidak, sebetulnya itu bukan suatu alasan. Dan dia sebetulnya tahu jarak ukurnya dia dalam berrezeki, mempunyai rezeki. Naik turunnya dia dalam mencari rezeki, tahu semua orang itu. Si laki perempuan tahu. Itu hanya sebuah alasan. Apa? Ya karena mempertahankan persepsi saja. Perbedaan visi misi. Nah, sama semua. Dia tahu. Gimana? Coba kalau kau sedang berkasih-kasihan sama sang kekasihmu sebelum menikah. Kau coba bertanya, gimana saat aku ini nggak punya duit, apakah kamu masih cinta aku? Dia jawab apa? Ya, cinta. Bahkan lebih indah lagi. Tidak mesti kita berpasangan itu enaknya doang, Mas. Pasti itu. Kenapa pada konteks rezeki terus dia mengatakan, ini rezekinya gini, saya rezekinya seret, macam-macam. Saya semenjak dari ini saya gini, semenjak dari ini saya gini. Itu bukan suatu alasan. Saya katakan bukan suatu alasan. Bukan sesuatu yang harus diprediksikan. Ini masuk sini loh. Begitu aku katakan. Jadi kalau landasannya hanya sifat dunia, tidak. Karena jodoh itu landasannya sifat akhirat, bukan suatu alasan. Karena ditinggal, karena butuh kasih sayang juga bukan suatu alasan. Nanti ketemu deh, bukan suatu alasan. Banyak kok. Kenapa? Karena ini relatif tetapi baku. Itu loh. Banyak orang yang ditinggal kawat, dia masih tetap pada landasannya. Tidak akan bercerai. Banyak. Siti Hajar ditinggal berapa 7 tahun dengan anak bayinya. Dia tidak bercerai dengan Nabi Ibrahim. Dan itu ada dalam keturunan kita. Bukan suatu landasan dan alasan. Ataukah Allah? Ya kalau kamu nggak tahu jawabannya, kamu akan mengatakan bahwa itu kehendak Allah. Itu gampang aja, simpel kamu katakan itu. Simpel. Ini sudah takdir dari Allah. Yuk, malas berpikir aja kamu begitu itu. Makanya Pak, suruh balik. Sebelum kamu menikah, kamu pasti akan ngajak bicara kekasihmu. Gimana kalau aku ini begini? Kita sepiring berdua lah Mas. Ya lumrah dalam hidup itu punya duit, gak punya duit. Rek. Mari ngono dijak, ngempet 2 wulan 3 wulan, ngejak pegat. Bukan landasan, alasan. Yang pada intinya kalau dia sabar ada kemakmuran enggak? Lebih biadab mana Nabi Ibrahim dengan dirimu? Kalau dipikir secara normal, Nabi Ibrahim manusia apa itu?
Masa di tengah padang pasir yang gersang dia tinggal. Untung iku Ismail itu gedruk sikil metu Zam-Zam nek gak apa gak mati. Loh, umpama kita dihidupkan zaman Nabi Ibrahim, kau katakan Nabi Ibrahim itu nabi apa? 94 tahun dia tidak punya anak, minta anak sama Allah dikasih, kemudian ditinggal. Lebih biadab lagi 7 tahun setelah kabilah-kabilah kumpul di Zam-Zam. Nabi Ibrahim mau sebelah itu Ismail. Umpama awakmu saiki lak ngomong ibu-ibu itu. Karena nek gak rabi ambek kon gak paten, ngono lah. Kon biyen tok tinggal aku wis sabar, saiki anak arepe tok beleh. Sebetulnya itu bukan suatu alasan untuk mengejar itu. Lantas saking bingungnya kamu mengatakan itu kehendak Allah. Ya, karena itu pola pikirmu yang malas. Semuanya itu ada rahasia. Ayo kon aja berpikir hingga kon menimbulkan dan jawabanmu dewi. Jawaban ini relatif tetapi benar. Bahwa sesuatu yang sudah dinikahkan itu perjodohan itu jodohkan Allah sampai kapanpun. Makanya dibenci karena Allah itu kalau sudah mengikrarkan itu perbuatan itu, pernikahan itu. Kalaupun terjadi perceraian diiyakan oleh Allah, tetapi dibenci perbuatan itu. Kenapa kok dibenci? Karena mereka tidak berusaha mempertahankan dan tidak berusaha untuk menguak rahasianya. Tak kasih tahu. Ini secara hakikat kamali. Maka kamu kuat rahasia itu. Maka pertanyaan itu tidak akan pernah muncul lagi. Kau akan diberikan menu yang berbeda oleh Allah. Kau kan sedang membaca ayatmu, mempelajari kehidupanmu sendiri. Sekali-sekali kau tidak mengetahui. Yang mengetahui itu apa sih? Rasamu. Balik ngaji rasa, ngaji tasawuf. Yang mengetahui apa? Rasamu. Sekarang aku tanya. Jujur, kenapa kau pertahankan keluargamu dan istrimu minta cerai? Kenapa kau masih berkukuh mempertahankan akidahmu? Karena apa? Sudah ada rasanya sudah nyaman 10 tahun 25 tahun atau berapa tahun sudah ada ikatan batin yang kuat jadi agak mau pisah itu kalau agak berat gitu, sudah ada kecocokan namanya. Boleh sombong naik. Betul itu 60%. Buju lak garwo. Loro gak kok nak dipisahno nak wis dadi bagian nyawa. Baik itu baik atau buruk sekali buruk. Nah, dari dua sisi ini siapa yang salah dan siapa yang akan dibenarkan oleh Allah? Laki atau perempuan? Ini permasalahan abaikan. Dua sisi. Apakah yang menceraikan atau yang minta cerai? Dan kenapa cerai itu terjadi harus dengan orang laki yang memutuskan? Sang perempuan hanya menggugat. Turun dari sebuah cermin dan kesadaran. Awakmu nak ngoco iku kira-kira rada elek iku apa sing tok berbuat? Perbaiki. Memperbaiki cerminnya apa awakmu? Persepsi. Diri. Perbaiki Yo diri. macau dah. Mosok cerminnya tok enceng terus kon ganteng ngono. Jarine Abid, bercermin dan banyaklah bercermin.
saking kakean cermin akhirnya dia paham. Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini. Kongkon berusaha agar dia tersenyum. Ini loh, sang wali syair. Nah cerminnya itu adalah batin kita. Sebetulnya Allah tak pernah menciptakan perempuan. Karena yang diciptakan Adam. Itu cermin kehidupanmu. Maka Nabi Adam dalam kesendiriannya di jannah tiba-tiba dipertemukan dengan sebetulnya kamu sedang bercerai tingkatan batinmu. Nah, refleksi, resonansi dari efek batin itu diwujudkan seorang anak dan istri. Itu sebabnya aku mengatakan, kenapa yang bercerai itu justru yang disuruh memberi keputusan laki, bukan perempuan. Kau semua ini ahli goib sebetulnya. Dari mana? Bendino kon iku kumpul karo kuntilanak rupa bojomu. Lu asline gak ono iku. Koyo ngene-ngene kira ono. Sepurane Bu yo, ben paham iki. Lho. Tapi kon gak wedi. Padahal iki dhewe iku. Lho, iku gambaran hasratmu. Gak sadar nih. Nabi Adam itu diciptakno urip nang donya urip nang ngene jannah iku 7.000 tahun kono. Hingga kesepian muncul ujug-ujug kuntilanak jenenge Hawa. Nanti kan susah kalau sepurane iki. Iki gengan wong lanang lho sik gak lembeng. Tadi kon niku duwe bojo loro telu papat limo kon kakean golek kuntilanak. Sing loro iku krasa iki. Ahli goib. Kon niku ahli gaib kabeh asine. Nabi Adam gak ronoan gaib. Awalnya gak ono dianake makanya dikongkon syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anane tajaline Allah iku lewat wong lanang. Asyhadu an la ilaha illallah anane wong lanang wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Macas sifate wedok asyhadu an la muhammadar rasulullah maka wedokane lanang. Umpama nyatane asyhadu alla ilaha illallah nyoto nek Allah ki ono wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sing gak nyata asyhadu alla ilaha illallah isine wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wadahe. Bahkan Allah kan ngomong karena Nabi Adam, aku ciptakan istrimu dari tulang rusuk. Umpama tok syariat tulang rusuk iku nang kene, bengkong gak? Kon iso ndelok gak asline tulang rusukmu dhewe sampai mati. Ya kon ndelok kan mayite wong. Asline tulang rusukmu dhewe kon iso ndelok gak? Lah wis kon iku rapi kuntilanak. Lho. Nggih, Gus. Mungkin Gus iku bareng ngamuk karo bojone. Gak oleh ngono iku. Rasanya dia dendam. Boten, Gus. Bagian dari tubuhmu yang paling cikundeli kok kena kembang kantil.
ngancane bojomu yo duwe anak apa gak kuntilanak lho. Iki. Kita dapur gawe suatu kupasan rasa, makanya gini loh, orang dalam iki nek gak ngaji tasawuf yo ngaji biasa, kesimpulan itu apa Gus? Sik lah. Sebetulnya untuk menjalankan fitrah manusia laki-laki, kau sedang menjalankan batasan kewajiban dan hak. Sementara kau itu sedang ngaji antara hak dan kewajiban. Cuman itu aja. Cuman wujudnya diwujudkan anak dan istrimu itu. Tapi perlu diingat bahwa anak dan istrimu hanya seonggok rasa yang untuk kau berada di permukaan untuk menjawab hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu tidak bisa dibuktikan dengan cara berkeluarga. Inilah kau bisa membuktikan hak dan kewajiban. Maka disebut sakinah. Mawardah, kau bisa mewadahi, kau bisa mengayomi. Fitrahnya kalau kau punya seorang istri harus memelihara. Nah, ilmu yang tampak adalah istri dan anak-anakmu. Ilmu yang tampak. Justru kalau kau menyanyiakan dia, kau tidak berilmu. Saya kita akan doni meneh karena kau dikatakan berilmu karena kau tidak menyanyiakan dia. Tidak sidik perkara masih berat kau pertahankan rumah tanggamu dengan susah payah. Kalaupun dunia ini mengatur dan kau kalah dalam jagatmu sendiri di pengadilan, kau harus menceraikannya. Jangan kau lakukan perceraian itu. Beno nak alami kini menceraikan diri. Saya pun dulu dengan namanya Bibim Ekin, saya tidak pernah pengadilan untuk mengatakan cerai. Saya biarkan, biarpun kejadian yang membatasinya ataupun hukum. Kau tidak kumpuli 3 bulan, tidak memberikan nafkah dohir batin, bercerai dengan sendirinya tanpa ucapan kalam. Maksudnya itu. Jadi jangan dibudidayakan kau mengatakan cerai. Maka kau susah akan bercerai. Apalagi sedikit-dikit kau mengatakan begitu. Tak boleh begitu. Lintasannya ada di dalam situ. Begitu. Lah nak bojomu iku gak kuat nanggung bebannya awakmu. Landasan cobaannya di situ. Kemudian konsep kedua, rezeki. Apa hubungannya dengan istri kita? Jikalau dia akan merapat menjadi seonggok pasangan yang kekal dalam arti dibawa di dunia dan di akhirat, Pak, maka kemuliaan itu akan datang. Kemuliaan datang. Uniknya masa ini masa transisi yang amat sangat. Di saat kemuliaan itu mau datang, koyok-koyoknya sudah nggak ketulungan. Koyok-koyoknya nggak ketulungan. Padahal saat ini perceraian terputus semua. Makanya pahami rahasia ini. Sama dengan waktu tulang rusuk sakit, nafasnya pun sakit kita. Aduh, cekot. Pada landasan itu, pada batas sampai puncak, sebetulnya tulang rusuk itu dekat dengan tulang ekor. Yang dimana tulang ekor itu akan tertulis semua genetik manusia, yang akan memedar semua kesakitan, baik itu nyampe titik puncak, klimaks ataupun tidak, itu akan selesai semuanya permasalahan. Contoh ya, kalaupun sakit yang amat sangat di tulang rusuk, akan selesai sakit itu dengan cara
kebaikan, sembuh atau kematian. Kalaupun kau mengalami suatu kematian, rasa sakit itu ada atau tidak ada? Tidak. Sudah tak pernah ada. Jadi begitu. Ini hakikat. Jadi kalau kau itu mencapai titik suatu kebahagiaan, kadang-kadang titik tersebut tidak tampak di depanmu. Itulah terhijabi wal ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan di depan kau kuberi hijab, di belakang, atas bawah kuberi hijab. Nek dibuka no kabeh Pak, gak ono wong bojo-bojo mencucu iku gak ono. Gak ono ceritane. Yang namanya fitnah itu jangan dikatakan negatif loh. Fitnah tidak, aku gak melakukan, diarani melakukan, itu fitnah. Kan yang kau ketahui fitnah cuma itu. Allah sudah menyatakan harta anak dan istri itu fitnah untukmu. Yang disebut fitnah itu tidak begitu. Kau salah mempersepsikan itu fitnah untukmu. Padahal anak, istri dan harta itu berguna untukmu. Tapi kau salah mempersepsikan, menjadi landasan fitnah untukmu. Padahal sebetulnya dengan mereka bertiga itu Allah sedang membebaskan kehendak hatimu, membebaskan penderitaanmu. Jikalau kau sabar, maka kemuliaan itu akan berujung kebahagiaan dengan anak dan istri. Dia melewatinya. Itulah ngaji mawaddah. Kebang sakinah, saya kita ngaji mawaddah. Kau harus tahu adanya. Maka apa yang dilakukan? Sabar. Istri dikasih tahu, sabar. Kita tidak pernah punya kehendak untuk hidup, tetapi yang punya kehendak kita hidup menjalani perjodohan ini Allah. Terbukti apa? Kita punya anak dari yang dipilihkan Allah. Kita ini mau dimuliakan. Maka kalau saya tahu unsur rahasianya gitu api, terus apa yang harus diansip? Warohmah, saling mewadai, kasih sayang. Kalaupun sampai terjadi waroma itu tidak bisa mengatasi, maka kau tetap bentuk waroma itu sebagai landasan persaudaraan. Ojo dianggap musuh. Dadekno iku adikmu, maka kau tidak akan bercerai darinya. Hanya beda status, iki sok dikeloni ambek gak sok dikeloni, wis ngono bae, hanya berbeda status. Maka tidak ada landasan kau menyesal kok. Tetap bersaudara. Akeh wong iso nyebut sakinah mawaddah warahmah. Konteksnya apa bisa menjalankan orang itu? Jadi tujuannya jelas. Biarpun dia itu diberi kekayaan, tapi tetap aja sakinah. Ada landasan ujian oleh Allah. Sebagai landasan kehidupan. Saat kau mencintainya, saat dia mencintai dirimu, saat berwujud itu suatu anak, maka dia berwujud busur. Untuk apa busur? Untuk menggetapel panah semakin naik di permukaan. Harta, anak, istri. Semakin ditarik, semakin panjang, semakin ditarik, semakin panjang, semakin ditarik. Jadi
bohong kalau kamu itu gak ada landasan ujian saat berumah tangga, gak ada. Bagaimana dengan orang bercerai? Bagaimana kau bisa menggunakan kehidupanmu saat busurmu itu putus? Apa yang harus kau lengkapi? Gak ada orang senang dalam bercerai. Kedua-duanya pasti susah. Karena sesungguhnya mereka sakit semua dan batinnya butuh obat. Kalaupun kau sudah pertahankan tapi tak mampu, konsepnya jangan bercerai. Rubah sisi sifat. Dulu kau istri, sekarang adikku. Wis, gak usah dipermasalahkan, nek gak cocok gak apa-apa. Ayo kita jadi adik kakak. Bahkan kalau boleh diminta ya, kalau kau akan menikah lagi, tolong pilih aku jadi walinya. Kalau tahan. Ayo. Ayo pilihin. Oh. Wah, ya jadi lelaki suci. Mantul.